Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan part 2 dari materi sebelumnya terkait dengan pembuatan web dengan Bootstrap 5. Oke, kita lanjutkan. Eh, di bagian pertama kita sudah membuat slider, kemudian card, dan saat ini kita akan membuat kontennya ya. Karena ini adalah home, kita akan membuat halaman home dulu. Nah, di sini ada di bagian konten ini masih kosong. Untuk membuat konten yang paling gampang itu adalah kita gunakan fungsi dari container ya, punya Bootstrap. Kita bisa cari di sini, kita ketik saja namanya layout di sini atau langsung dicari aja ya di sini. Ini ada layout, kemudian ada container, ada grid. Nah, container ini adalah bagaimana sebuah tampilan itu dikontain atau diatur, dan ini dibutuhkan, kontainer ini dibutuhkan ketika kita ingin menggunakan sistem grid. Sistem grid ini lah yang akan kita pakai. Nah, sistem grid ini gampangnya adalah dalam satu halaman itu akan dibuat dalam bentuk row dan kolom atau baris dan kolom. Kalau seperti ini adalah ada satu baris dan 3 kolom, dan jumlah kolom yang ada itu maksimal adalah 12 kolom. Jadi saat misalkan kita ingin membuat eh, tampilan di dalam home itu ada jadi 2 bagian atau 2 kolom, itu kita membuat satu row 2 kolom. Kalau di contoh ini adalah satu row 3 kolom ya. Kita bisa langsung coba saja di sini, kita copy, nanti kita edit, kita sesuaikan. Ini di konten kita paste, kemudian di save. Di sini kalau diperhatikan di sini ada 3 kolom ya. Padahal kita nanti ingin membuat halaman home atau tampilan home. Kita tambahkan juga di sini saja titik row atau row. Kemudian di dalam row kita akan membuat titik kolom, titik tab kolom. Yang mana kontennya adalah eh, selamat selamat datang. Selamat datang, gitu ya, misalkan. Kita save, kemudian kita cek hasilnya. Mana? Oh, ini selamat datang. Oh iya, selamat datangnya kita buat tebal ya. Karena ini adalah judul web, kita buat H1. H1. Tab selamat datang. Biar rata tengah, kita kasih teks center. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kontennya, untuk tulisannya, selamat datang, kami adalah apa dan sebagainya, misalkan kata-kata selamat datang ini kita pakai lorem saja, lorem 45 misalkan. Kita refresh. Nah, ini selamat datang lorem, oh sorry, loremnya di tab ya, lorem di tab. Saya ulangi, lorem 45 tab. Nah, seperti ini. Oke, kita juga bisa mengatur biar jarak antara selamat datang dengan teks di bawahnya itu ada margin. Kita bisa gunakan margin. Kalau pengaturan margin di sini ya, margin ini M M E margin, margin mana margin, margin and padding. Penggunaannya M, kemudian M itu margin, kemudian bisa bottom, bisa top, MT, MB gitu ya. Kita coba aja. Di sini kalau di row ya, karena bagian dari row, kita tambahkan margin bottom 3. Saya save. Nah, turun kan? Kemudian untuk
teksnya biar dia rata kiri kanan atau rata tengah, kita bisa gunakan fungsi di sini di dalam grid ya. Mana ya, di bawah. Kita cari dulu, insya Allah. Pastinya ada. Namanya adalah layout kolom. Nah ini di kolom ya, di kolom. Di kolom ini ada alignment teksnya, bisa rata kiri, kemudian rata kanan atau rata tengah seperti ini penataannya. Kalau mau rata tengah berarti justify content center hero. Saya copy, saya tambahkan di sini hero justify content center. Kita refresh. Mana justify content center. Content center. One two. Oh iya ya, ini ya, karena dia hanya satu. Ini biar tidak terlalu lebar juga kita bisa atur. Ini kolomnya lebarnya berapa kita bisa atur. Cara mengaturnya di sini ada kolom 4-nya. Kan di sini kan tadi saya jelaskan bahwa satu baris itu ada 12 kolom. Maka kalau kita misalkan anggap saja 12 bagian gitu ya. 12 bagian itu kalau kita ambil 4 berarti sisanya kosong kan gitu. Ini kalau ini nanti ketahuan kalau kita tambahkan di sini kolomnya misalkan karena ini hanya satu kolom, kita isi 8 misalkan ya. Call 8. Save. Pakai min ya, benar ya? Iya, pakai min. Nah, refresh. Nah, seperti ini. Dia justify, dia tengah ya. Kemudian sekarang kita akan membuat footer. Nah, untuk membuat footer, kita tambahkan di sini footer. Kita kasih kontrol backslash footer keterangan ya, biar enak nanti memisahkannya. And footer. Di dalamnya kita buat footer. Nah, seperti ini. Create with love. Nah, misalkan gini aja. Simple footernya. Nah, ini. Mau rata tengah juga bisa. Tinggal kita masukkan, tambahkan di sini kelas text center. Nah, sudah. Oke. Atau kalau misalkan kita ingin membuat bawaan di footer contoh gitu ya, di example ini ada juga footer. Yang mana footer itu dia memiliki fungsi untuk sticky footer atau attach footer at the bottom of the viewpoint when page content is short. Ketika kontennya sedikit, footernya tidak di tengah sini tapi dia tetap di bawah. Kita bisa copy di sini, klik kanan, view page source, kemudian kita arahkan ke bawah. Di sini ada sticky footer. Nah, ini yang footer ya, kita copy aja, klik kanan, copy. Ini juga simple aja, footer, paste, chest. Nah, ini kita text mode-nya kita ganti. Enggak tahu bias-biasnya lah ya. Udin nulis 2022. Segini aja. Bentar. Mana? Nah, ini. Sip. Text muted, text center. Mau nggak? Mau nggak mau? Nggak di sini ya text centernya. Text centernya di mana? Di sini. Di kontainer mungkin. Ups, salah.
Sip. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah membuat atas navbar, kemudian kontennya, dan selamat datang. Setelah ini di part 3 kita akan belajar untuk memecah ini menjadi beberapa bagian sehingga kita akan dengan mudah mengorganisir atau mengatur tampilan dari website. Oh ya, ini selamat datangnya kita padding top ya, margin top juga ya. Bentar, sebelum ditutup. Margin top MB, margin MT min 3. Bisa nggak? Bisa sip. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.